Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, Selasa 26 September 2023. Kita akan memulai aktivitas kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan 27 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 berdasarkan rehat renungan harian Gereja Toraja. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan sehat dan mari kita meminta pertolongan, kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati dan melindungi kami, agar kami boleh beraktivitas, bekerja, seturut dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, dengarkan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umatmu ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat Tuhan. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ayat 16 dan 17. Biarlah Tuhan mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka, supaya umat Tuhan jangan menolaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus,
saya memberikan tema renungan bagi kita hari ini, Allah mampu mengatasi segala hal. Allah mampu mengatasi segala hal. Memperoleh sebuah jabatan itu penting. Adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Misalnya jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara. Ya, atau dalam hal ini pemimpin lah. Secara khusus jabatan ketua atau kepala atau direktur. Jabatan yang satu ini sering menjadi incaran bagi banyak orang. Namun untuk bisa memperolehnya tidak mudah, tidak gampang. Karena dibutuhkan banyak syarat dan melalui persaingan yang ketat. Dan selain itu, jabatan semacam ini membuat seseorang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan juga status sosialnya. Akibatnya banyak orang yang mempertahankan jabatan itu dengan segala cara, meskipun sudah tiba waktunya pergantian kepemimpinan. Kita perlu belajar dari Musa ketika Tuhan berfirman bahwa masa kepemimpinannya segera akan berakhir. Ia tidak melawan. Musa menerima kehendak Tuhan itu dan memohon agar Tuhan mengangkat seorang pemimpin baru bagi umat Israel. Tujuannya agar umat Israel tidak menjadi seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kedaulatannya, Tuhan memilih Yosua. Pengakuan Yosua berjalan lancar. Pengukuhannya, peneguhannya, pengangkatannya lancar. Yosua kemudian diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan perintah Tuhan. Dan pada akhir masa kepemimpinannya, Musa tidak dapat membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sebelum ia meninggal. Musa diingatkan bahwa ia tidak diperkenankan masuk ke sana karena ketidakpercayaannya di padang gurun Sin waktu itu, ayat 14, di mana mata air Meriba dekat Kades yang menjadi peristiwa yang mengingatkan kita waktu itu. Musa memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa sangat prihatin kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, dengan memilih pemimpin baru bagi mereka. Pemimpin ini akan membimbing umatnya, akan membimbing umat Tuhan, seperti gembala membimbing kawanan domba. Ayat 16 dan ayat 17 bacaan kita tadi. Supaya bangsa ini, umat ini tidak berserakan begitu saja, melainkan menjadi sebuah kawanan yang terpimpin, yang terorganisir. Yosua anak Nun dipilih Allah untuk tugas ini, dan ia memang telah menunjukkan ketaatannya. Kemudian Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua, tanda penyerahan kuasa kepada penggantinya, supaya umat mendengarkan firman Allah yang disampaikan olehnya melalui perkataannya dan taat kepada Allah. Musa menjalankan penyerahan kepemimpinan ini kepada Yosua persis seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara, rupanya suksesi kepemimpinan ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya sendirian.
Sekalipun umatnya berbuat dosa, berbuat salah, Allah tidak menghukum umatnya untuk mencerai-beraikan mereka. Janji Tuhan tetap digenapi, walaupun apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan umatnya. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah mampu mengatasi segala kemungkinan yang tak terduga. Segala sesuatu yang terjadi di luar perkiraan kita tidak akan mengeluarkan kita dari rencana Allah. Ini yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Allah menjamin karya keselamatan tetap terjadi dalam hidup kita. Karena itu, Ibu Bapa, mari bersyukurlah, berterima kasihlah, karena kita memiliki Allah yang sanggup mengatasi segala masalah, dan Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu dalam menghadapi berbagai krisis, dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dengan iman kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Sekalipun terjadi pergeseran kepemimpinan, begitupun juga kami percaya Tuhan akan selalu mengasihi, memberkati, dan melindungi kami. Terutama saat-saat ini ya Bapa, kami mempersiapkan diri untuk mengangkat, untuk memilih pemimpin yang baru. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam kebersamaan ini kami berdoa untuk umat Tuhan dalam berbagai profesi, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai tanggung jawab. Kami percaya Tuhan mengasihi dan memberkati kami, agar apa yang kami kerjakan, kami lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui pekerjaan kami dan tanggung jawab kami masing-masing. Karena itu Tuhan tolonglah, kasihani kami, agar kami boleh bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk para lansia, para orang tua kekasih kami yang bergumul karena keterbatasan fisik. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Begitupun saudara-saudara kekasih kami yang dalam berbagai pergumulan hidup. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, baik itu masalah biaya, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kami percaya Tuhan yang melihat segala persoalan kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami minta petunjuk kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati Ibu Bapa sekalian. Amin.